piti lo nado. Paa kami si pemancingan. Udahlah bertanya-tanya ya. Bila buka pemancingan pak? Bila buka pemancingan pak? Macam murah buka pemancingan. Piti gua mah bercari. Halo pak. Halo. 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 Halo Pak. Bapak di mana? Saya di pemancingan ini, di pemancingan. Saya tadi udah ke rumah. Kesini aja lah, kesini saja. Saya tunggu sini. Oh ya, ntar saya ke sana. Ya, ya. Tunggu aja Pak ya. Oke. Iyalah, ya. Udah tahu begini panas-panas. Halo kolah. Saya tadi udah ke rumah Bapak, tapi saya nyari-nyari katanya di belakang, nggak ada. Ternyata di sini, di pemancingan. Ini sudah apa nih? Di kampung. Dari kampung? Iya. Dah, saya permisi dulu. Ada produk piti. Ini dari kampung piti, saya itu banyak awak nih. Talang sepekan setelah raya. Teruntuk sang mama Haji Sultan di ibu kota Jakarta, Indonesia Raya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama dan paling utama sekali maafkanlah Aisyah mama. Karena sejak Aisyah terpancar ke muka bumi ini, baru sekali ini Aisyah menulis surat ke mama. Dan itu pun dipaksa oleh Amak. Karena Amak telah segan benar berkirim surat kepada Mama. Takut Amak nanti Mama mengamuk-ngamuk. Karena digadus terus oleh Amak. Mamanda, Aisyah terpaksa menulis surat ini karena Aisyah tidak punya HP lagi. Karena HP Aisyah terpaksa dijual untuk berobat udah buyung karapai. Karena inya jatuh dari batang kerambir kemarin. Karena disuruh Amak mengambil kerambir untuk dibuat sambal rendang. Makanya terpaksa Aisyah mengirim surat karena WA dan video call sudah tidak bisa lagi, Mak. Mama Aisyah nang ganteng. Aisyah mungkin selepas hari raya haji ini lah telagak berlaki, Mak. Karena pujaan hati Aisyah namanya Uda Jamaluddin telah datang meminang Aisyah. Uda Jamal sangat cinta benar sama Aisyah. Walaupun bentuknya ya kurang-kurang sedikit lah. Tapi dia sangat sayang sekali sama Aisyah. Dan Aisyah juga sangat cinta sekali sama Uda Jamal itu. Kemana-mana Aisyah pergi, wajah Uda Jamal juga yang terbayang. Kalau seandainya Aisyah mana nak nasi, terbayanglah wajah Uda Jamal ada dalam peribu itu. Seakan-akan dia tersenyum sama Aisyah. Dan ketika Aisyah menggoreng jaring, petai atau bada mesi, seolah-olah yang jadi petai itu Uda Jamal yang terbayang dalam kuali. Mamanda Haji Sultan. Kalau nanti Aisyah berlaki, Aisyah ingin pula berhelat, Mak, seperti orang-orang. Aisyah juga ingin beramai-ramai, mengundang organ tunggal dengan artis-artis Minang tok papan atas, Mak. Bermain kim, guys. Segan rasanya kalau tidak berhelat, Mak. Sedangkan udah buyung karapai saja, berhelat juga. Masa Aisyah tidak, Mak? Aisyah kalau berdoa saja bantai ayam 3 ekor, Aisyah biarlah tidak jadi berlaki.
Ditambah pula perabot rumah belum ada sama sekali. Lemari 3 pintu, kursi, sofa, dan tempat lelap Aisyah. Serata lemari berbedak belum ada sama sekali, Mak. Dan yang paling memalukan, Mak, WC dan kamar mandi sampai sekarang masih di luar rumah. Masih ditutup sama seng saja sebelit. Aisyah hacok dicibukkan orang mandi, Mak. Sudah 3 kali kedapatan sama Aisyah. Aisyah kadukan ke Mak. Nyok aja dia Mak orang tuh pakai lading. Mamanda Haji Sultan. Kata Amak kalau berelat habis juga pitih 50 juta adeknya. Hanya Mamak tempat Aisyah bersandar. Tidak ada lagi yang lain. Untuk itu Aisyah tunggu perkiriman petis Mamak dalam sepekan ini. Boleh Amak bisa bersiap-siap membelinya lagi. Membeli perkakas. Membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan Aisyah nanti. Belum lagi baju pengantin Aisyah sepetegak, Mak. Besar benar harapan Aisyah Mamak segera mengirim pitis. Boleh dibeli semuanya lagi. Bingkas semuanya. Demikian dulu, Mak, surat dari Aisyah ini. Semoga Mamak mengertilah hendaknya. Wassalam. Aisyah. Tak takut dari Den. Kau pasti pitih jo baru aku mah. Lah di barih makan pahit. Tu kok maleh dan mau sebek di kampung.